Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dihormati Menteri Bursa Dr. Rektor Pembina pesantren ini, Saudara Anies Baswedan. Alhamdulillah saya datang lagi bersilaturahim dengan Bapak dan Ibu sekalian. Para ahli ulama dengan ahli bursa, ahli wajib itu kita semua selama dan mencintai dan menghormati dan mendukung DDI ini agar lebih banyak memberikan amal jariah mereka semua. Tentunya saya tidak dapat melebar dalam obrolan atau secara panjang ini. Saya ingin menyampaikan satu hal yang pokok. Bangsa maju tidak maju dengan cara tergantung semangat warganya, dengan kemampuan pemimpinnya. Dan pemimpinlah yang baik. Sebagai umat Islam yang baik, tentunya cara kepemimpinan itu sederhana. Disiplin, jujur, amanah, sabri, jujur, jadi aman, jujur. Yang memenuhi terus semua siapa? Itu saja. Beliau ada masalah dan jujur, amanah semua apa yang dibuatkan dia. Tapi apa lagi? Kalau tempat-tempatnya terbaik, kan? Apa itu? Ya, pemimpin tidak jujur, tidak bisa menyampaikan kedatangannya, tidak bisa mana tidak. Tapi yang merugi saya teman-teman saya aniklah anaklah. Saya menjamin bahwa empat itu bisa dipenuhi. Itu dan yang kita berdasarkan itu. Terima kasih atas hari ini kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih banyak kami ucapkan kepada Bapak orang tua kita, Bapak Haji Muhammad Yusuf Kalla. Selanjutnya, mari kita sama-sama mendengarkan secara hikmat pidato kunci sekaligus pidato kebangsaan yang insya Allah akan disampaikan oleh yang terhormat Bapak Haji Anies Rashid Baswedan. Kepada beliau dengan hormat kami persilakan. Ya, kami mohon ketenangannya supaya kita benar-benar mendengarkan pidato kebangsaan pada kesempatan kali ini dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang kami hormati
kami teladani para ahli ulama, para guru, wakil khusus, Menteri Guruta, Profesor Dr. Farid Wajdi MA, pimpinan pondok pesantren, Darul Ustaz yang insya Allah beliau selalu diberikan kesehatan, kepanjangan umurnya, dan terus menjadi penjuru kegiatan dakwah di sini. Yang saya sangat hormati, yang kami muliakan, orang tua kami, orang tua saya, Wakil Presiden Republik Indonesia ke-10 dan ke-12, Bapak Haji Muhammad Yusuf Kalla. Beliau juga mudah-mudahan beliau selalu diberikan kesehatan, kepanjangan umurnya, dan terus jadi teladan bagi kita semua. Seluruh jajaran pimpinan dan pengurus pondok pesantren di Mangkoso, dan juga kami hadir di sini dengan beberapa orang yang ternyata alumni dari DDI. Satu dari Jakarta, Bapak Hamid Awaludin, mana tadi Pak Hamid Awaludin, mantan Menteri Koordinator. Kemudian Pak Sahar, Pak Sahar ini, kemudian Pak Amri Rasid, PKS di Sulawesi Selatan. Usai nanti, lalu PKB mana PKB? Kemana ya? Ada 3 ini, PKB, PKS, dan Nasdem. Boleh silakan kembali. Dan semua saja yang hari ini bersama-sama hadir. Sebelum mulai lebih jauh, songkoknya pantas tidak? Terima kasih. Dapat songkok dari DDI, songkok dibawa terus untuk kegiatan-kegiatan yang jadi kalau pakai songkok itu begitu di pasar langsung terasa cocok atau tidak. Saya yang pakai juga begitu, begitu di pasar cocok ini. Cocok ini. Alhamdulillah. Hari guru saya yang saya hormati, ketika beberapa waktu yang lalu saya mendapatkan kabar dari orang tua saya, Pak JK. Pak JK ini seperti ayah bagi kami. Lalu beliau mengabarkan bahwa DDI akan ada milad ke-85 tanggal 17 di sini. Sebetulnya waktu itu sudah ada rencana kegiatan di tempat lain. Dan begitu dengar ada undangan datang ke sini, antara diubah dan langsung berubah menjadi datangnya. Sudah ada perubahan jadwal setiap hari keliling berbagai tempat. Tapi alhamdulillah saya bersyukur sekali bisa sampai di sini, bisa silaturahmi bersama dan mendengar cerita bagaimana DDI 85 tahun ini telah menjadi tonggak dakwah di Sulawesi Selatan dan di berbagai tempat di Indonesia. Sebuah organisasi yang punya usia panjang itu menggambarkan ada stamina yang luar biasa. Tanpa ada keseriusan, tanpa ada manajemen, tanpa ada ketangguhan, tanpa ada pengelolaan yang baik, tidak mungkin bisa berusia panjang. Dan usia 85 tahun ini jangan pernah disebut sebagai usia tua. Jangan disebut usia tua. Kalau yang dibicarakan masa lalunya, maka dia tua. Kalau yang dibicarakan masa depannya, maka dia masih muda. Jadi DDI harus membicarakan masa depan. Dengan membicarakan masa depan, maka dia akan terus muda dan masih punya usia yang panjang untuk menjadi pilar dakwah ini. Jadi selamat untuk Amri Guruta dan insya Allah semuanya saja keluarga besar DDI khususnya di pondok pesantren di Mangkoso ini. Nah, kami juga melihat di sini, ini banyak santri di sini ya. Mana dua santri yang berdatangan dua santri? Ini santri-santri semua nih. Yang di sini mantan santri, alumni. Yang alumni juga dengan yang alumni.
Saya dengar sudah lebih dari 800 cabang di seluruh Indonesia, betul ya? Nah, buat adik-adik para santri, tadi Pak JK berpesan dari Pak JK tentang bagaimana kita bisa maju. Maju itu satu butuh pemimpin, yang kedua kita juga rakyat yang mau maju, mau kerja keras. Jadi saya mau pesan buat adik-adik santri, ya, dari santri yang sekarang sedang nyantri. Kalau bangun jam berapa? Jam berapa? Jam 3 pagi. Sesudah bangun pagi jam 3 lalu apa? Tahajud. Tahajud tidurnya jam berapa kalau malam? Lalu sampai malam jam berapa? Jam 11. Tidur jam 11, bangun jam itu setiap hari. Sampai mau enggak? Itu jawaban asli atau pencitraan? Sampai mau enggak? Sampai. Bangun jam 3, tidur jam 11. Jadi tidurnya cuma berapa jam? 4 jam setiap hari. Jadi, yang bilang kan, di luar sana ada contoh, bisa dicontoh. Ada namanya batu bara dan ada namanya permata. Di tempat yang ada tambang permata biasanya ada tambang batu bara. Tapi di tempat yang ada tambang batu bara belum tentu ada permata. Nah, ini materialnya sama, asal usulnya sama, bahan bakunya sama. Tapi permata kalau dijual hitungannya gram karat, betul? Kalau batu bara dijual hitungannya ton. Tidak ada yang jual batu bara gram. Tidak ada. Dan juga tidak ada yang beli permata ton. Coba ibu-ibu datang ke toko permata. Saya mau beli permata sekian karat 1 ton. Gram, yang ini ton. Kenapa sampai beda sekali harganya dan ukurannya? Yang tidak mengalami tekanan suhu tinggi, tekanan tinggi waktu lama, dia jadi batu bara. Sama-sama dari dalam bumi. Yang kena suhu tinggi, yang kena tekanan tinggi, dia jadi permata. Yang tidak kena tekanan, dia jadi batu bara. Yang tidak digembleng, dia jadi batu bara. Tapi yang kena tekanan, digembleng, semuanya jadi permata. Yang berada di pondok ini, bangun jam 3 pagi, tidur jam 11 malam, sepanjang hari belajar. Anda sedang digembleng jadi permata. Jadi ada semua para santri, kalau lagi menjalani belajar yang berat, belajar yang menantang, ingat lagi digembleng jadi permata. Kalau boleh pilih, mau jadi permata atau batu bara? Kenapa? Kalau jadi permata jangan ngalah, jangan kalah sama gemblengan, sama tekanan, sama pekerjaan, sama tugas. Kerjakan itu semua, insya Allah nanti Anda menjadi santri-santri yang berbahagia. Juga kita semua ingin Indonesia lebih maju, betul ya? Ingin lebih adil, betul ya? Ini ada kesempatan, bulan depan kita mau menentukan bulan depan. Apakah kita mau seperti ini terus atau mau perubahan? Mau seperti ini atau perubahan? Kalau perubahan maunya berapa? Maunya berapa perubahan? Maunya berapa? Kalau kita mau perubahan harus kerja sama-sama. Kenapa? Karena tidak kerjakan sendirian. Tidak bisa kerja sendirian. Dan tidak mungkin perubahan itu datang bila tidak kita sendiri yang mengusahakan. Betul tidak? Inna Allah la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Betul tidak? Allah akan mengubah nasib kita kalau kita sendiri tidak mengikhtiarkan
Perubahan masih betul ya. Jadi sekarang kita sama-sama ikhtiarkan Indonesia yang lebih adil, Indonesia yang lebih makmur, Indonesia yang dirasakan keadilan oleh semua. Nah, kita bersyukur kesempatan untuk bisa silaturahmi pada siang hari ini. Andai Guru yang saya hormati, terima kasih atas kesempatannya. Mari kita sama-sama berjuang. Yang di dunia pendidikan, yang dari santri belajar sampai tuntas, yang dari ustazah di sini jadilah ustaz dan ustazah yang dikenal baik oleh murid-muridnya, yang dikenal baik oleh santrinya. Dari ustaz dan ustazah yang pembelajar, yang terus mau belajar, karena dengan guru-gurunya yang belajar, anak-anaknya akan terus jadi pembelajar. Mana yang ustazah di sini? Mana yang ustaz di sini? Mana guru-gurunya? Oh, di belakang sana. Mana? Guru-gurunya mana guru-gurunya? Acung kakak dan guru-gurunya. Oh, ini. Ini juga guru-gurunya. Jadi ya santrinya, ya ustadznya, ustazahnya, semuanya harus punya sifat pembelajar. Ini salah satu yang saya pelajari dari Pak JK. Pak JK itu sampai sekarang baca terus. Di pesawat baca, di perjalanan baca. Kalau pergi ke luar negeri, berhentinya di airport, harinya toko buku. Pulang nanti bawa buku, baca. Kalau dihitung tahun, usia beliau saat ini 82 tahun. 82 tahun. Soalnya beliau sehat terus. Tapi satu hal, tidak pernah berhenti belajar sehingga yang muda-muda bisa kalah pengetahuan terbarunya. Karena mengikuti perkembangan terus. Jadi yang berada di sini jangan kalah untuk belajar. Baca. Dan ini alat ini yang semua dimiliki. Punya HP kan? Punya sosmed kan? Adik-adik boleh punya HP dari pondok? Nggak boleh. Tapi boleh punya komputer kan? Ada komputer. Jadi ini saya pesan. Alat canggih ini jangan cuma dipakai untuk berteman dengan teman masa lalu. Teman SD, teman SMP, teman SMA, teman kuliah, itu namanya teman masa lalu. Benar tidak? Nah, kalau buat yang sudah tua itu ada apa-apa teman masa lalu. Tapi buat yang muda-muda, Anda berteman dengan pusat-pusat penelitian Islam termaju di dunia. Anda berteman dengan ulama-ulama paling tersohor di dunia. Anda berteman dengan guru-guru yang dihormati di seluruh dunia. Anda berteman dengan masa depan, bukan berteman dengan masa lalu. Nah, jadi alat itu dipakai untuk membangun masa depan, bukan sebagai perawat masa lalu. Anak muda belum punya pengalaman, karena itu dia tidak merawatkan masa lalu. Anak muda punya masa depan, dia merawatkan masa depan. Jadi, hadirin sekalian yang saya hormati, kemudian juga yang saya hormati dari Guruta, saya ingin sampaikan terima kasih. Rasa syukur alhamdulillah bisa bersilaturahmi bersama, walaupun singkat kali ini. Insya Allah satu saat kembali lagi yang lebih tenang, yang lebih tumanina, artinya bisa sama-sama kita insya Allah ketemu lagi. Indonesia sudah mengalami perubahan, Indonesia sudah lebih baru, dan insya Allah nantinya kita akan merasakan keadilan yang sesungguhnya. Terima kasih atas kesempatannya. Izinkan kita sama-sama akhiri dengan baca salawat azim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa azmini zalimin bil zalimin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa azmini zalimin bil zalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala
وصحبه أجمعين. السلام عليكم warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam